Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ketika si Tunan muncul dan menakuti Jukuizi, semua kultivator Ascendant merasakan auranya yang kuat. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit sebelah timur negara Sujaku. Dia adalah satu-satunya kultivator Ascendant dari sekte Giok Surgawi, Chu Yunfei. Saat ini ekspresinya tidak tenang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Saat dia melihat ke timur, matanya berubah menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin kultivator. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap formasi jiwa dan hanya 3 di antaranya yang berada pada tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 kultivator Nesensol. Saat ini di langit selatan benua Sujaku memiliki ada lebih dari 100 kultivator yang terbang. Orang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia adalah kultivator Ascendant dari sekte penghancur bumi. Dia tersenyum pahit dan berkata, sial, seharusnya aku tidak terlibat dalam perang yang berantakan ini. Setelah Jukuizi kembali ke Gunung Sujaku, dia beristirahat sejenak sebelum segera berangkat lagi. Kali ini targetnya berada di sisi barat benua Sujaku. Di awan hitam di tepi timur benua Sujaku, leluhur kelima dengan muram mengalihkan perhatiannya. Tetua sekte mayat Sima dengan tingkat kultivasi transformasi jiwa tidak dapat mendeteksi perubahan yang terjadi ketika si Tunan muncul. Tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tampak terkejut. Dia baru saja ingin mencari informasi ketika leluhur kelima mengangkat lengan bajunya dan berkata, Tetua Sima, mari kita mulai. Mata Tetua Sima berbinar dan dia segera tertawa. Bagus, alasanku datang ke sini adalah untuk mengantarkan mayat. Itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi yang terbuangmu semakin berkembang. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat mayat yang ada di dalam peti mati. Tanpa berkata apapun, kedua diaken itu turun dari peti mati dan mulai membentuk segel. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama setelah itu, mereka berdua mengeluarkan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka berteriak, buka! Suara 2 potong kayu yang saling bergesekan memenuhi udara saat penutup kayu peti mati itu perlahan bergerak yang menciptakan celah. Kemudian, gas hitam keluar bersamaan dengan bau daging yang membusuk. Tatapan leluhur kelima tampak tenang saat dia melihat peti mati itu. Namun 3 dukun berdaun 8 di belakangnya sangat gugup dan diam-diam menjadi waspada. Bangkit! Kedua diaken sekte mayat itu berteriak bersama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh tangan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi lebih padat karena semakin banyak gas yang keluar dari peti mati dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Leluhur kelima klan abadi yang terbuang dengan dingin berkata, ini adalah mayat yang kalian bicarakan. Sima tersenyum dan dengan nakal berkata, leluhur kelima, jangan salahkan aku. Perintah datang dari atas dan mayat ini dikirim dari planet lain. Aku tidak punya hak untuk mengambil keputusan apapun. Di planet Sujaku tidak banyak mayat klan iblis raksasa dengan tingkat kultivasi transformasi jiwa. Adapun 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasinya. Leluhur kelima tetap diam tetapi sedikit mengeringit. Pada saat ini, kedua tangan diaken sekte mayat itu membentuk segel lagi dengan lebih cepat. Kemudian, mereka batuk darah. Tetapi darahnya tidak sampai ke peti mati. Itu membentuk 2 sosok berdarah. Kemudian, kedua sosok berdarah itu langsung masuk ke peti mati. Mayat berukuran besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara yang bergema.
Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk. Ada bagian di mana seseorang bisa melihat tulang putihnya. Beberapa raksasa belatung juga masih bergerak di dalam tubuhnya sehingga terlihat sangat menjijikkan. Namun kondisi kepala mayat tetap terjaga dengan baik, terutama di bagian antara alis yang terlihat kapak berwarna ungu. Tepat pada saat ini, suara yang menggelegar terdengar dari kejauhan. Leluhur kelima klan abadi yang terbuang. Lelaki tua Chu Yunfei ini ada di sini untuk bertarung denganmu. Saat suara ini mencapai mereka, ledakan yang mengguncang bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri kultivator Ascendant dari sekte Giok Surgawi yang matanya bercahaya seperti kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar pasukan dengan tatapan dingin dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bunuh!" Dengan satu kata, semua anggota klan abadi yang terbuang menyerang dan pertempuran pun dimulai. Chu Yunfei segera tiba di samping peti mati lalu memukulnya dengan telapak tangannya dan berkata, "Sekte mayat, kalian mencari kematian." Leluhur kelima klan abadi yang terbuang mengulurkan tangan dan menarik mayat raksasa itu ke tempat anggota klan yang memberikan persembahan mereka sebelum tangan Chu Yunfei bisa mendarat di atasnya. Dengan keras, mayat besar itu mendarat di tanah dan menciptakan gelombang kejut yang menyebarkan debu di tanah. Leluhur kelima dengan cepat berkata, "Aktifkan pohon roh leluhur." Lalu dia dengan cepat menyerang ke arah Chu Yunfei. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dengan Chu Yunfei di dalamnya. Saat ini ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut akibat penggunaan energi spiritual surgawi. Siapapun yang terjebak dalam gelombang kejut itu akan segera berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerang, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di atas mayat besar. Dia sepertinya tidak mempermasalahkan belatung di tubuhnya saat tangannya terulur dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata transformasi jiwa tahap tengah bersinar dan dia mengelilingi orang yang dia lawan sebelum mencapai ke arah tetua dengan cahaya keemasan. Jatuhkan cahaya keemasan itu. Setelah berteriak, dia mengacungkan tangannya dan pedangnya bergegas terbang keluar. Dukun daun 8 tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya yang sedang menyerangnya. Tanpa ragu-ragu, dia menempelkan cahaya keemasan ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan bersinar saat pedang terbang menembus dada dukun bermata 8. Wajah dukun berdaun 8 itu pucat pasi, tetapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dalam dada mayat. Lalu dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerang pria parubaya itu. Saat berikutnya, cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa menjadi semakin terang. Adapun Chu Yunfei masih melawan leluhur kelima. Dia segera mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, "Hancurkan mayat klan iblis raksasa itu!" Para kultivator di sekitarnya langsung bergegas ke arah mayat itu. Namun anggota klan abadi yang terbuang menghalangi mereka dan tidak peduli dengan hidup mereka. Beberapa bahkan rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan para kultivator mendekat. Cahaya keemasan menjadi semakin terang. Pada saat ini, mayat klan iblis raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi, tumbuh sambil menyedot nutrisi dari dalam tanah. Proses ini berlangsung selama 10 nafas sebelum mayat klan iblis raksasa menguras seluruh energinya dan kemudian berubah menjadi debu.
Chu Yunfei segera keluar dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Saat melihat ini, leluhur kelima mencibir di dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan tiba-tiba pecah dan pohon setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh bagian timur planet Sujaku. Ekspresi Chu Yunfei berubah drastis saat dia dengan cepat mundur, namun dia terkena gelombang kejut tersebut sehingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Leluhur kelima mencibir saat dia menyerang Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia segera keluar dari tempat ini sambil berteriak, "Mundur!" Para kultivator yang bertarung dengan klan abadi yang terbuang menghela napas panjang dan dengan cepat mundur. Anggota klan abadi yang terbuang hendak mengejar ketika leluhur kelima berkata, "Jangan mengejar, lindungi pohon reinkarnasi roh leluhur." Adapun tetua Sima dari sekte mayat, dia tidak bertindak sama sekali. Dia hanya memandang bayangan pohon dengan cahaya misterius di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Menurut kesepakatan antara kita berdua, di mana barangnya?" Leluhur kelima berpikir sejenak sebelum menunjuk ke arah dahinya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangan muncul di antara alisnya. Tato ini sangat rumit, hanya melihatnya saja akan membuat mata seseorang berputar. Namun itu mengandung sedikit kekuatan yang sangat kuat dan merusak. Tato ini merupakan salah satu tato yang diwariskan oleh leluhur kami. Ketika aku mencapai tahap 9 daun, aku baru bisa menyelesaikannya. Setelah mengatakannya, dia memegang tangannya dan tato itu terbang ke arah tetua Sima. Ekspresi tetua Sima menjadi serius saat dia menampar tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual, tetapi energi spiritual surgawi dan ditutupi dengan pembatasan yang kuat. Dia dengan hati-hati menempatkan tato itu di dalam kotak giok sebelum menghela napas lega dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Leluhur kelima sungguh menentukan. Aku berharap leluhur lainnya melakukan hal yang sama. Karena klan abadi yang terbuangku membuat kesepakatan dengan sekte mayatmu, maka kami tidak akan mengingkarinya." Sambil berbicara, leluhur kelima menatap tetua Sima dengan dingin. Saat Sima tertawa, matanya bersinar dan dia tiba-tiba berkata, "Aku akan menyampaikan pesan dari master sekte mayatku. Di sekte mayatku, kami masih memiliki mayat klan iblis raksasa yang pernah memusnahkan banyak dukun 9 daun kalian. Tubuhnya telah mencapai tahap pertengahan Ascendant. Jika kamu tertarik, kamu dapat menghubungi kami kapan saja." Setelah mengatakannya, dia bahkan tidak menunggu jawabannya dan segera pergi. Kedua diaken sekte mayat itu segera menyusul dan ketiganya menghilang dari awan hitam. Pemandangan yang sama juga terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Sujaku. Sayangnya, selain Jukuiji yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi roh leluhur di barat, di bagian lainnya seperti selatan dan timur telah gagal. Namun pemandangan aneh terjadi di pohon utara. Sosok Situnan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak memperhatikan kedatangannya. Saat pohon reinkarnasi roh leluhur mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang diperuntukkan bagi pohon itu, yang menyebabkan tunas pohon reinkarnasi roh leluhur yang sangat langka tumbang. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota klan abadi yang terbuang tercengang. Leluhur keempat yang marah segera menghapus tanda tato dan akhirnya menemukan sumber keanehannya. Situnan tertawa dengan angkuh pada leluhur keempat dan menghilang, hanya menyisakan suaranya yang tertiup angin. "Sial, ini sungguh menjijikkan.
Kalau aku tahu seburuk ini, aku akan berpikir panjang sebelum melakukannya. Sambil melarikan diri, si Tunan bergumam pada dirinya sendiri. Adapun rambut leluhur keempat klan abadi yang terbuang memutih dan matanya sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Dia meraung marah saat dia bergegas keluar untuk mengejarnya. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang telah dipelihara oleh klan abadi yang terbuang selama puluhan ribu tahun. Setelah roh leluhur tumbuh dan dipadukan dengan mantra khusus, maka mereka dapat memanggil tubuh roh leluhur dari tidur panjangnya. Kemudian, tubuh roh akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan dukun berdaun 10. Namun roh leluhur baru saja dilahap tepat di depan matanya, sehingga kepalanya dipenuhi amarah dan itu sudah mencapai batasnya. "Aku akan membunuhmu!" teriak leluhur keempat sambil mengejar si Tunan seperti orang gila. Si Tunan melarikan diri dengan cepat sambil tertawa mengejek. Metode Sujaku generasi pertama sangat memalukan, tetapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika lelaki tua ini memiliki tubuh, aku bisa mengajarkannya kepada Wang Lin dan kami berdua bisa melahap roh leluhur. Meskipun saat ini aku khawatir dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang mungkin tidak dapat menahannya. "Aku akan membunuhmu!" Tiba-tiba raungan keras dari seseorang yang hatinya seperti terkoyak datang dari belakang si Tunan. Kebencian yang datang dari auman di belakang si Tunan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wang Lin mendengar suara keributan dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan binatang nyamuknya dan terbang ke arahnya. Alih-alih menunggu si Tunan di satu tempat, dia malah menghampirinya. Ketika kekuatan jiwa si Tunan menyebar, dia menemukan Wang Lin sedang berteleportasi ke arahnya. Dia segera muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Kamu terlalu lambat, aku akan membawamu. Ada seekor anjing gila mengejar kita." Setelah lelaki tua ini memiliki tubuh dan mencerna kekuatan roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing kecil gila itu. Setelah mengatakannya, dia meraih tangan Wang Lin dan segera terbang. Kecepatan si Tunan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Sujaku dan menuju kutub utara. Leluhur keempat klan abadi yang terbuang sepertinya ingin terus mengejar si Tunan. Saat si Tunan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia sebenarnya sering menunda agar leluhur keempat bisa menyusulnya. Orang tua ini telah merampok roh leluhur mereka, dan setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan berkenalan dengan anjing kecil gila ini juga. Ini akan mengurangi banyak waktu pemulihanku. Aku akan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan melenyapkan seorang dukun yang memiliki kekuatan serupa dengan seorang Raja Ascendant. Jadi dapat dikatakan bahwa aku tidak melupakan kebaikan Sujaku generasi pertama. Si Tunan tertawa setelah mengatakannya. Tanah api utara terletak di ujung paling utara planet ini, tepatnya di dalam wilayah negara Suyue yang dulu. Angin dingin terus menderu-deru sepanjang hari dan daratan dipenuhi es. Dari kejauhan terlihat awan kabut berwarna biru tua yang melayang di sekitar area tersebut. Kemanapun kabut ini pergi, segala sesuatu yang hidup akan mati. Kabut dingin ini disebut dengan kabut 9 li dan kekuatan alam misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain bisa menghancurkan segalanya, kabut 9 li memiliki efek lain, yaitu menyedot apa yang tidak dapat diserapnya dan menyalurkannya secara perlahan. Tanah api utara sangat luas. Ketika Suyue ada di sini, mereka hanya bisa menjelajahi tanah tersebut. Namun mereka tidak bisa masuk lebih jauh, sehingga mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini. Namun beberapa kultivator kuat mengetahui bahwa di tengah tanah api utara terdapat kawah es merah. Es di sana tidak dingin, melainkan mengeluarkan aura panas api. Ini adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Api yang ada di dalam es membentuk kekuatan yang dapat membuat orang takjub. Oleh karena itu, para kultivator di planet Sujaku
menamakan tempat ini Tanah Api Utara. Ada beberapa batasan kuno di negeri ini yang telah ada sejak lama. Kabut 9 Li adalah salah satunya. Ada juga pembatasan api darah. Itu tidak berpengaruh pada benda tanpa darah, tetapi jika sesuatu yang berlumuran darah terkena cahayanya, maka darahnya akan mulai mendidih dan kemudian akan mati dalam waktu 10 detik. Selain itu, ada juga es yang bisa menyerap kekuatan jiwa. Es ini bisa membuat kekuatan jiwa terus melemah saat keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman Tanah Api Utara, terdapat seorang anak laki-laki yang ditutupi oleh kabut 9 Li. Anak laki-laki itu sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi kegelisahan. Dia sesekali membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas hitam yang akan mendorong kabut 9 Li menghilang. Namun, saat kabut 9 Li disingkirkan, kabut itu akan kembali dan menyelubungi tubuhnya lagi. Anak laki-laki ini adalah anak iblis yang ditinggalkan oleh ketua sekte mayat Suntai untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Pada saat itu, tubuh leluhur klan iblis raksasa dihancurkan olehnya. Kemudian, leluhur klan iblis raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya, dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk memenjarakan anak iblis tersebut. Jika bukan karena Suntai diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa, maka dengan kendali Suntai, anak iblis itu tidak akan terjebak. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte manapun di planet Sujaku. Faktanya, ada cabang dari sekte mayat di banyak planet. Sekte mayat adalah organisasi yang sangat besar dan telah berakar di banyak planet kultivasi yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan mayat dan mengumpulkan barang-barang yang asal-usulnya misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas sekte mayat berada karena ini sangat rahasia. Struktur sekte mayat juga seperti menara dan ada banyak tingkatan yang berbeda. Di dalam aliansi kultivasi, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan berbagai sekte di banyak planet kultivasi, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte kuat saat ini. Banyak kultivator generasi tua tahu bahwa seseorang tidak bisa seenaknya mengacaukan sekte mayat. Dikatakan bahwa orang di balik sekte mayat memiliki hubungan dengan runtuhnya alam surgawi. Namun, ini hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tetapi tidak peduli apa, tidak perlu mempertanyakan seberapa kuat sekte mayat itu. Di setiap cabang sekte mayat ada master sekte dan kepala tetua. Master sekte bertanggung jawab untuk mengelola urusan sekte, sementara kepala tetua bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam sekte mayat terdapat batu giok yang berisi informasi lebih dari 3000 jenis tubuh berbeda. Setelah salah satu dari mayat itu ditemukan, mereka dapat ditukar dengan harta surgawi. Anak iblis itu adalah sesuatu yang diperoleh Suntai di planet terpencil. Tubuh anak iblis ini berada di peringkat 171 di sekte mayat. Dia memiliki akar roh tersembunyi yang belum ditentukan, dan itu adalah tubuh yang diciptakan secara alami untuk dimiliki. Ketika seseorang memilikinya, maka dia akan mengembangkan akar roh yang cocok dengan orang tersebut. Suntai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Dia menyempurnakannya selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya menciptakan anak iblis ini. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra dan tubuhnya sendiri sudah berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya hal yang aneh tentangnya adalah dia harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak bisa meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah sebabnya ketika Suntai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa anak iblis itu bersamanya. Setelah kembali, dia mengambilnya dan berencana pergi ke planet terdekat untuk membawanya ke cabang sekte mayat yang besar.
Dia berencana menukar tubuhnya dengan pil pemisah jiwa peringkat 8 untuk melepaskan segel Joey. Namun pada saat itulah Wang Lin memanggilnya. Itulah sebabnya dia membawa anak iblis itu untuk digunakan melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada hari ini di Tanah Api Utara, ada dua sinar cahaya yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara sedang melintasi langitnya. Dua orang berada di depan dan satu sosok lainnya di belakang. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat bahwa tubuh salah satu sosok di depan agak transparan. Si Tunan melihat kembali ke leluhur keempat klan abadi yang terbuang dan berteriak, "Kamu terlalu lambat, bocah nakal. Orang tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika kamu tidak bisa terbang lebih cepat, maka orang tua ini tidak akan menunggumu." Leluhur keempat sangat marah saat mendengarnya. Dia ingin menyerah berkali-kali, tetapi setiap kali dia hendak menyerah, si Tunan berhenti untuk mengejeknya. Leluhur keempat menganggap ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang bisa digunakan untuk mengambil kembali roh leluhur, tetapi syaratnya adalah roh leluhur belum dimurnikan. Inilah sebabnya dia terus mengejar si Tunan. Kecepatan ketiganya sangat cepat. Mereka terbang ke pusat Tanah Api Utara dan memasuki area api es. Wang Lin bisa segera melihat anak iblis di dalam api merah. Mata si Tunan berbinar saat melihatnya. Dia segera berhenti dan melihat kembali ke leluhur keempat yang segera tiba. "Sebelum tubuhku dihancurkan, aku berkultivasi di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Jadi aku memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang batasan di sini." Si Tunan memperlihatkan ekspresi yang seperti sedang mengingat sesuatu ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara. Tanah di sekitarnya segera bergetar ketika cahaya keemasan mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Si Tunan langsung tertawa sambil meraih Wang Lin, lalu dia menjauh 1000 kaki dan menatap leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit ditutupi oleh cahaya putih yang sangat terang dan mengandung kekuatan misterius yang mendarat di tubuh leluhur keempat. Seketika cahaya merah muncul di bawah kulit leluhur keempat, namun leluhur keempat langsung menjibir. Cahaya api darah. Klan abadi yang terbuang adalah penduduk asli planet ini, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat ini. Dia bisa segera mengenali apa cahaya putih itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato itu berkilat dan kemudian semua cahaya putih disingkirkan dari tubuhnya. Si Tunan berseru kaget melihatnya dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian bergerak secepat kilat menuju ke arahnya. Leluhur keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah si Tunan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebaknya. Si Tunan tertawa dan tidak menghindarinya, tetapi melewati benang ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. "Keluar dari tubuhku!" Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.